Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest nanti ya. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Suyarto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest nanti ya teman-teman. Tentunya di tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman suka dengan video saya, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan cek video saya sebelumnya teman-teman, karena di sana banyak informasi-informasi penting atau materi-materi lainnya barangkali teman-teman belum tahu. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja di pembahasan di modul 2 profesional. Kita sudah di kegiatan belajar 4. Oke, di sebelumnya atau video sebelumnya kita belajar di kegiatan belajar 3. Oke, di kegiatan belajar 4 ini itu ada 3 submateri. Yang pertama, aktivitas gerak senam artistik atau senam lantai. Yang kedua, aktivitas gerak senam ritmik atau irama. Dan yang terakhir, aktivitas olahraga air atau renang. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Jangan lupa siapkan bukunya dan siap untuk mencatat ya. Oke. Yang pertama di sini ada aktivitas gerak senam artistik atau senam lantai. Saya bacakan ya teman-teman. Senam lantai dalam bahasa Inggris floor exercise adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Senam lantai sesuai dengan namanya, senam ini dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari berguling, melompat, berputar di udara, menumpu dengan dua tangan atau kaki untuk mempertahankan keseimbangan pada waktu melompat ke depan atau ke belakang. Lanjut teman-teman. Di sini ada macam-macam gerak senam artistik atau senam lantai. Yang pertama, tentu ada kayang. Di sini yaitu gerakannya bertumpu dengan 4 titik, yaitu kedua kaki dan tangan dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Teman-teman sudah tahu ya gerakan kayang. Kita lanjut di gerakan yang kedua, yaitu split. Ini adalah gerakan senam lantai dengan cara membuka kedua kaki sampai selangkangan paha menyentuh lantai dengan kedua lutut lurus. Split ini terdiri dari dua macam, yaitu split depan dan split samping. Oke, yang ketiga sikap lilin. Ini merupakan sikap tidur telentang, kemudian kedua kaki secara bersama-sama rapat diangkat ke atas dengan lurus. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Yang keempat, berdiri dengan kepala atau nama lainnya headstand. Di sini, posisi keseimbangan badan yang memanfaatkan kekuatan kedua otot lengan dan kepala atau leher sebagai titik tumpunya. Di sini titik tumpu segitiga ya teman-teman, yaitu kedua tangan dan kepala. Yang kelima yaitu berdiri dengan tangan atau handstand. Di sini sikap badan tegak dengan bertumpu pada kedua lengan atau tangan. Kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Oke. Yang keenam, guling ke depan. Di sini yaitu gerakannya berguling ke depan atas bagian belakang badan. Oke. Di sini ada tengkuk, punggung, dan panggul bagian belakang. Yang ketujuh, guling ke belakang. Ini adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat dengan kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Gerakan dimulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan pundak atau tengkuk yang diakhiri dengan jongkok atau berdiri. Lanjut teman-teman. Di sini ada lanjutannya, yaitu ada kip ya teman-teman. Di sini adalah suatu gerakan melenting badan ke atas depan yang dilakukan dengan lemparan kedua kaki dan menolakkan tangan dengan kuat dari matras, kemudian membusurkan tubuh bagian belakang dengan kaki atau lutut yang tetap lurus yang diakhiri dengan sikap berdiri. Ada dua gerakan kip ya teman-teman.
Yang pertama, guling lenting atau lenting tengkuk. Contoh gerakannya ada seperti di gambar ya teman-teman. Oke, lihatnya dari kiri dan sampai ke kanan ya teman-teman. Oke, yang kedua, lenting kepala, dari berdiri sampai ke berdiri lagi. Oke teman-teman, paham ya? Karena di sini ada gambarnya, tinggal teman-teman pahami dari kiri ke kanan. Kita lanjut. Di sini ada gerakan meroda atau cartwheel atau road slug. Di sini gerakan meroda merupakan latihan dengan tumpuan tangan yang dilakukan secara bergantian dan sangat singkat. Selain itu, ada saat posisi badan terbalik atau kepala berada di bawah. Selanjutnya ada lenting tangan atau handspring. Di sini lenting tangan membutuhkan kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan kekuatan. Gerakan cepat dan diawali dengan beberapa langkah awalan. Oke, selanjutnya loncat harimau atau tiger sprong. Di sini loncat harimau adalah sikap loncatan membusur seperti melewati rintangan dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan sikap akhir jongkok kemudian berdiri kembali. Yang terakhir, flip flap atau back handspring. Gerakan flip flap adalah gerak senam dengan melentingkan badan ke belakang, bertumpu dengan kedua tangan dan melemparkan kaki bersamaan dengan pinggang membusur. Diakhiri dengan pendaratan kedua kaki. Untuk flip flap, di sini saya cantumkan gambarnya teman-teman. Ingat, lihat gambarnya dari kiri ke kanan. Oke. Lanjut teman-teman. Di sini lanjut kita ke submateri yang kedua, yaitu aktivitas gerak senam ritmik atau irama. Menurut perkembangannya ada 3 aliran senam irama, yaitu yang pertama, senam irama berasal dari seni sandiwara. Yang kedua, senam irama berasal dari seni musik. Dan yang ketiga, senam irama berasal dari seni tari atau balet. Itu ada gerak-gerak dasarnya teman-teman. Di sini ada gerak dasar senam irama. Yang pertama, gerakan langkah kaki. Yang kedua, ayunan satu lengan dari depan ke belakang. Yang ketiga, ayunan satu lengan dari depan ke samping. Yang keempat, ayunan satu lengan ke samping bersamaan memindahkan badan. Oke, kita lanjut. Di sini ada latihan dasar untuk senam ya teman-teman. Yang pertama, latihan pemanasan. Tentu tujuan latihan pemanasan ini yaitu menaikkan suhu badan, menghilangkan kekuatan, dan menghindari dan mengurangi kemungkinan kecelakaan atau cedera. Yang kedua, latihan kelentukan untuk memperbesar kemungkinan gerak pada sendi-sendi. Jadi, sendi harus mencapai ROM atau range of motion atau bidang gerak yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, latihan melemaskan gerakan memutar atau latihan melemaskan. Di sini artinya gerakan memutar atau circumduction bagian badan ke seluruh arah. Tujuan latihan melemaskan sama dengan latihan meregang ya teman-teman. Yang keempat, latihan melepaskan. Latihan melepaskan hanya diberi kepada mereka yang punya ketegangan otot yang berlebihan. Lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu aktivitas olahraga akuatik atau renang. Di sini saya bacakan teman-teman tentang tenggelam ya atau kecelakaan di sekitar air. Tenggelam dan kecelakaan di sekitar air memiliki pola umum yang dapat digambarkan sebagai suatu rantai peristiwa yang terhubung. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan cedera adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Yang kedua, kurangnya sarana keselamatan. Yang ketiga, kurangnya perlindungan. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasinya. Oke teman-teman, di sini dilihat dari faktor penyebabnya atau si korban dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, dia bukan berenang. Yang kedua, dia pemula atau sedikit kemampuan berenangnya. Yang ketiga, dia karena cedera. Yang keempat, dia tidak sadarkan diri. Oke teman-teman, lanjut. Di sini prinsip penyelamatan. Di sini prinsip penyelamatan yang tidak berkontak sama korbannya teman-teman. Yang pertama, shout and signal. Di sini berteriak dan memberikan tanda.
yang kedua menjangkau, yang ketiga melempar tali, yang keempat menyeberang, yang kelima menggunakan kano jika Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke teman-teman, kano itu perahu kecil ya. Yang keenam berenang dengan bantuan, yang ketujuh berenang di belakangnya. Ini merupakan tindakan terakhir. Lanjut, di sini berbagai teknik penyelamatan yang langsung kontak dengan korban dapat menggunakan berbagai macam cara sebagai berikut. Yang pertama, kontak lengan dengan lengan atau tanpa bantuan pelampung. Yang kedua, memegang pakaian korban pada bagian punggung atas. Yang ketiga, pegang bagian belakang pergelangan tangan korban dan menyuruh dia untuk menendang. Yang keempat, satu lengan di atas bahu dan yang satu di bawah lengan atau ketiak korban. Berhati-hati untuk tidak menghalangi pernapasan ya. Yang kelima, korban berpegangan kuat di bawah ketiak penyelamat. Atau yang terakhir, memegang bagian kepala, memegang korban dari belakang, letakkan tangan di setiap sisi dari kepala korban, dan berenang dengan menggunakan gaya punggung atau kaki dada. Oke, dada teman-teman. Lanjut di sini macam-macam gaya renang. Oke, yang pertama ada renang gaya bebas. Ini tentunya semua teman-teman sudah tahu ya. Di sini artinya crawl atau front crawl stroke. Jadi teman-teman di sini banyak bahasa di renang gaya apa macam-macam gaya renang. Teman-teman pahami ya, karena setiap soal biasanya dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, yang kedua renang gaya dada atau breaststroke. Yang ketiga renang gaya punggung atau backstroke atau back crawl stroke. Yang terakhir renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Oke teman-teman, kita lanjut di pembahasan soal ya teman-teman. Oke, soal yang pertama teman-teman, gerakan yang mengharuskan tubuh untuk membentuk tubuh lurus adalah A. Kayang dan split, B. Split dan salto, C. Sikap lilin dan guling ke belakang, D. Handstand dan headstand, atau E. Guling ke depan dan handstand. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, untuk membentuk tubuh yang lurus teman-teman ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah handstand dan headstand, karena ini bentuknya lurus tubuhnya teman-teman. Jika dia kepala di bawah, oke, maka dia kakinya atau bagian tubuhnya ke atas ya teman-teman, begini. Jadi ini merupakan bentuk yang lurus atau tubuh lurus. Jika kayang ini bukan, karena dia tubuhnya melenting ya begini. Terus split juga bukan, karena masih ada bagian tubuh yang berdiri dan hanya kaki yang lurus ke samping-samping. Ini split bukan, salto juga bukan, ini sudah pasti bukan. Sikap lilin bukan ya teman-teman, karena masih ada bagian tengkuk yang dia bengkok ya. Terus yang terakhir ini guling ke belakang, ini juga bukan pasti. Guling ke depan juga pasti belakang bukan, dan handstand juga ini termasuk, tapi guling depannya bukan ya teman. Jadi yang termasuk adalah handstand dan headstand ya. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut soal nomor 2. Macam-macam guling adalah kecuali A. Guling ke depan atau depan gulung, guling belakang gulung, dan guling depan kangkang. B. Guling belakang lurus, guling depan kangkang, dan guling depan lurus. C. Guling depan kangkang, guling belakang lurus, dan guling depan lurus. D. Guling belakang gulung, guling belakang samping, dan guling depan lurus. E. Guling depan lurus, guling belakang kangkang, dan guling belakang gulung. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Yang bukan ya, yang kecuali, itu adalah D ya teman-teman, karena di sini ada guling belakang samping. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 3, yang termasuk gerakan split pada senam lantai adalah A. Split depan dan samping, B. Split depan dan split belakang, C. Split belakang dan split kangkang, D. Split kangkang dan split depan, atau E. Split depan dan split belakang. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Sudah dibahas tadi di awal ya. Ini jawabannya adalah A. Split depan,
dan split samping. Split depan itu maksudnya teman-teman, gerakan kakinya itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kalau split samping, gerakan kakinya ada yang ke samping kanan dan samping kiri. Begitu maksudnya teman-temannya. Ini posisi kepalanya. Ini posisi kepalanya. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut. Soal nomor 4. Alat yang digunakan dalam senam irama atau ritmik adalah A. Tali gada pita bola tongkat dan pedang. B. Gada simpai tongkat bola dan pita. C. Topi tali tongkat bola dan pita. D. Bola simpai tongkat tali dan pedang. Atau E. Tali gada bola pita dan tongkat. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya paling tepat yaitu adalah B ya teman-teman. Gada simpai tongkat bola dan pita. Oke teman-teman, paham ya? Teman-teman catat informasi penting ini. Kita lanjut soal nomor 5. Mengapa dalam tahapan belajar renang pada setiap gaya urutannya adalah gerakan tungkai terlebih dahulu? Kenapa teman-teman? A. Agar lebih mudah berenang atau mudah belajar berenang. B. Tungkai merupakan bagian yang paling penting. C. Tungkai merupakan sumber penggerak utama yang memiliki tenaga yang besar tetapi perlu waktu lama untuk dikembangkan. D. Agar tungkai lebih maksimal. Atau E. Semua jawaban benar. Jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah C. Tungkai merupakan sumber penggerak tentunya yang memiliki tenaga yang besar tetapi perlu waktu lama untuk dikembangkan. Makanya di tahapan belajar renang pada setiap gaya urutannya harus menggunakan gerakan tungkai terlebih dahulu karena dia sumber utama penggerak ya teman-teman. Soal nomor 6 kita lanjut. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan cedera pada waktu berenang adalah, tadi sudah dibahas, A. Kurangnya pendidikan, B. Kurangnya sarana keselamatan, C. Kurangnya perlindungan, D. Kurangnya pengawasan, atau E. Semuanya salah. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya yang paling tepat yaitu adalah apa teman-teman? E ya, semua salah. Kenapa semua salah? Karena di sini semuanya benar teman-teman ya. Kurangnya pendidikan, kurangnya sarana keselamatan, kurangnya perlindungan, ini benar semua ya. Ini juga benar, ini juga benar, dan kurangnya pengawasan juga benar. Jadi karena ini soalnya kecuali, maka di sini jawabannya yang paling tepat E, semua salah. Pahami baik teman-teman soalnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Faktor utama yang akan diperhitungkan ketika membentuk rencana tindakan bantuan waktu terjadi kecelakaan dalam renang adalah sebagai berikut. A. Safety of rescue atau keselamatan penyelamat. B. Daerah. C. Jumlah korban. D. Prioritas penyelamatan. Atau E. Semua benar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya paling tepat E ya teman-teman, semuanya benar. Jadi keselamatan penyelamat ini benar, nature of area ini juga benar, number of casualties ini juga benar, dan priorities of rescue ini juga benar. Oke, kita lanjut teman-teman. Gaya renang mana yang paling mudah dilakukan? Mohon maaf ada suara motor ya teman-teman. Oke, saya bacakan lagi soal nomor 8. Gaya renang mana yang paling mudah untuk dilakukan? A. Gaya kupu-kupu dan dada. B. Gaya dada dan bebas. C. Gaya bebas dan kupu-kupu. D. Gaya punggung dan kupu-kupu. Atau E. Gaya kupu-kupu dan punggung. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah gaya dada dan bebas atau B ya teman-teman. Ini mudah untuk dilakukan. Ini juga mudah untuk dilakukan. Oke, menurut kebiasaan umumnya maka gaya kupu-kupu ini susah. Oke, dan gaya punggung juga susah. Oke, jadi yang paling mudah itu dada dan bebas. Oke, lanjut teman-teman. Urutan gaya renang yang digunakan pada nomor estafet 4x100 meter gaya ganti putra adalah A. Gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas.
B. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. C. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya punggung. D. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Atau E. Gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, urutan yang paling tepat yaitu adalah A ya teman-teman. Gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan terakhir gaya bebas. Ingat-ingat ya teman-teman, catat ya. Lanjut, soal nomor 10. Langkah pertama dalam pembelajaran renang adalah pengenalan air kepada peserta didik. Yang mana yang tidak termasuk dalam langkah-langkah pengenalan air? Pertama, menginjak dan bernapas di air. B. Berjalan atau berlari di air. C. Berjalan dan bernapas di air. D. Mengapung dan bernapas di air. Atau E. Menyelam dan berbalik di air. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Tentu ya teman-teman, yang tidak termasuk itu adalah E. Menyelam dan berbalik di air. Ini tentu sangat bahaya sekali teman-teman. Oke, untuk pengenalan air ini juga sangat bahaya, berbalik di air atau berbalik di dalam air ya teman-teman. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah E. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita sudah membahas di KB 4. Untuk video selanjutnya insya Allah kita bahas di KB atau modul 3 ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman tetap menunggu video saya dan tetap belajar. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, atau tetap semangat belajar di video saya atau di channel saya. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam kegiatan pretest nanti. Oke, semoga semuanya lulus sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Dan mohon maaf apabila kata-kata saya atau kesalahan informasi dari saya ada yang saya sampaikan. Silahkan teman-teman beri di kolom komentar ya, kita sama-sama berkoreksi. Oke teman-teman, cukup dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.